Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Bapak mengaturkan salam Pangastungkara, Om Swastiastu. Bisa di-unmute? Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelumnya Bapak ingin membangkitkan semangat kalian, ya. Kalau Bapak bilang SMA, kalian bilang saya. Kalau PJOK Jaya, SMA saya, terus MIPA 1 luar biasa. Bisa ya? Gimana Pak? Ulang-ulang. Ya, kalau Pak bilang PJOK Jaya, kalian jawab Jaya. Kalau Pak bilang SMA, kalian bilang saya. Terus kalau Pak bilang MIPA 1 luar biasa. Ya, coba ya kita tes yel-yel biar kalian semangat. PJOK Jaya. SMA Jaya. MIPA 1 Luar biasa. Ulang lagi sekali ya. PJOK Jaya. SMA Jaya. MIPA 1 Luar biasa. biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian memang luar biasa. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lagi, alangkah baiknya kita buka kegiatan ini dengan berdoa agar nanti apa yang kita rencanakan dan apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Untuk berdoa, Pak minta satu orang yang memimpin, Eka Wiyandana. Coba pimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Eka Wiyandana sudah memimpin doa teman-temannya. Kalian sudah melakukan absensi apa belum? Ini Pak sudah kirim link absennya. Kalian bisa absen di Google Form yang Pak berikan. Yang belum absen, ya. Di sini di classroomnya juga ada, nanti kalian absen juga ya. Coba Pak lihat. Nah ini ya. Ini yang belum absen, nanti di absen. Bayu Antara, Rido Fatal Lesmana, Indra Kurniawan, Niputu Puspita, Darmawan Sanjay, Eka Wiyandana, Semadi Yoga. Nanti absen di classroomnya juga ya. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih konfirmasinya Eka. Nah, Bapak mohon izin share screen ya untuk menampilkan PowerPoint kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Ya, Bapak ingin bertanya, minggu lalu masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Ingat Pak. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Materi apa yang dibahas? Permainan bola voli ya. Ya, permainan bola voli pada teknik apa? Passing bawah. Ya, passing bawah. Kalian kan sudah membuat video juga, sudah dikirim, nanti
tinggal Pak nilai. Ya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini yaitu materi bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Ya. Nah, Bapak ingin bertanya sekarang, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ada yang tahu? Ini adalah atlet bulu tangkis Ya, Febri? internasional. Kayaknya atlet bulu tangkis tingkat internasional, Pak. Ya, ini atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia ya, kebanggaan kita, atlet yang penuh dengan prestasi yang dari Indonesia. Itu ada gambar bendera Indonesia di dadanya. Ya, itu artinya atlet kita, atlet Indonesia. Ada yang tahu siapa kira-kira nama dari atlet kita ini? Kevin Sanjaya, Pak. Ya, benar. Siapa dari jawab? Vidya. Wih, Vidya ya. Benar sekali Vidya. Nah, ini adalah Kevin Sanjaya Sukamulyo. Ini fotonya ini diambil dari kejuaraan All England terbuka tahun 2017. Ini dia memenangkan medali emas pada kejuaraan tersebut. Nah, ini dari sektor ganda putra Indonesia. Nah, ini profil pribadi dari Pak tanyakan tadi itu, namanya itu adalah Kevin Sanjaya Sukamulyo. Terus itu atlet Indonesia, lahir 2 Agustus 1995. Umurnya 25 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Tinggi badan 170, berat 55 kg. Ini pegangan raketnya itu menggunakan tangan kanan. Ini pasangan ganda putra Indonesia bersama Marcus Fenaldi Gideon. Ini masih sekarang ini menempati peringkat 1 dunia. Ya, begitu hebatnya prestasi yang diraih. Nah, sedikit perjalanan karir. Nah, sebagai motivasi kalian nanti, siapa tahu nanti di sini di 10 MIPA 1 itu ada atlet apa saja, bidang apa saja. Mungkin ini nanti perjalanan karir dari Kevin Sanjaya ini memotivasi kalian untuk terus belajar, berlatih, sampai akhirnya mendapatkan kesuksesan. Nah, ini profilnya itu dari SD itu menyukai permainan bulu tangkis. Nah, Kevin mulai belajar serius terjun di dunia bulu tangkis ini sejak duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, terus di tahun 2006, Kevin mencoba peruntukan mengikuti audisi umum PB Jarum di Kudus. Namun siapa sangka di percobaan audisi pertamanya tersebut, Kevin gagal lolos seleksi. Nah, tak pantang menyerah, kata kuncinya ini. Ya, Kevin mencoba lagi setahun kemudian, tepatnya tahun 2007. Baru di percobaan audisi keduanya inilah Kevin dinyatakan lolos seleksi dan akhirnya resmi menjadi bagian dari klub PB Jarum Kudus. Nah, masuk ke PB Jarum Kudus, Persatuan Bulu Tangkis Jarum Kudus. Nah, di awal karirnya bersama PB Jarum, Kevin juga sempat mengalami masa-masa down. Ia yang semula terjun sebagai pemain tunggal, justru dianggap kurang potensial. Nah, beruntung pelatih PB Jarum yakni Ade Lukas yang saat itu ditugaskan mengevaluasi permainan untuk tunggal putra itu dinyatakan Kevin itu cocok bermain di ganda putra. Nah, dengan skill bawaan yang memang sudah menonjol ditambah binaan pelatih, prestasi Kevin sebagai pemain ganda putra di PB Jarum akhirnya terus melejit hingga dipanggil dan terpilih untuk seleksi Platnas, pelatihan nasional, atlet Platnas. Nah, dari tahun 2013 sampai saat ini banyak medali yang sudah didapat atau diraih dari Kevin Sanjaya ini dan dinyatakan sebagai pebulu tangkis nomor 1 dunia untuk sektor ganda putra. Begitu luar biasanya ya. Artinya gini,
apapun yang kalian sukai, hobi apapun yang kalian sukai, itu kalian itu harus menekuninya, ya. Maksudnya, kalau misalkan kalian gagal pada audisi atau apalah, kalian itu harus terus berlatih, pantang menyerah. Siapa tahu nanti dengan hasil kerja keras kalian itu bisa membuahkan hasil yang maksimal, yaitu berprestasi minimal itu di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, lalu ke tingkat nasional. Itu motivasi dari Bapak ya, itu jangan menyerah untuk melakukan kegiatan apapun yang kalian sukai. Ya, itu sedikit motivasi ya. Nah, masuk ke permainan bulu tangkis. Nah, materi hari ini. Nah, ini tadi Kevin. Nah, terus ini pasangannya yang satu. Ya, itu Marcus Finaldi Gideon. Ini pasangan terbaik Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar dari materi hari ini, yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua, mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nah, nanti kalian dapat menganalisis keterampilan gerak dalam permainan bulu tangkis pada teknik servis backhand dengan baik dan benar. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak dalam permainan bulu tangkis pada teknik servis backhand dengan baik dan benar. Manfaat dari kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, nanti kalian dalam bermain bulu tangkis itu bisa melakukan servis dengan baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran intinya, nanti kalian lakukan pemanasan dulu ya, pemanasan sedikit. Nah, di sini ya Bapak akan tayangkan video untuk pemanasan. Kalian bisa melakukan pemanasan yang ada di video ini. Pemanasan adalah bagian dari kegiatan latihan atau olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga inti. Tujuan dan manfaat pemanasan yaitu 1. Mempersiapkan otot. 2. Meningkatkan detak jantung. 3. Meningkatkan suhu tubuh. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. Ayo berdiri. Mempersiapkan sendi. Persiapan. 6. Mengurangi risiko cedera. Ya, berdiri, lihat. Ayo ikuti gerakan ini ya. Study them religiously so I don't repeat history and people only
13, working hard and learning, never stopping searching. It's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Ya, terima kasih sudah melakukan kegiatan pemanasan. Semoga dengan melakukan pemanasan nanti kalian itu siap melakukan kegiatan inti nanti pada saat praktek pembelajaran berupa teknik servis backhand nanti. Ya. Nah, terus sekarang masuk ke pembelajaran inti, Bapak akan membahas sedikit tentang materi permainan bulu tangkis. Ya, kalian bisa simak. Masih dengar suaranya Bapak? Mohon konfirmasinya. Masih. Tidak dengar ya, Pak lanjut. Ya. Ini sejarah singkat permainan bulu tangkis. Nah, di permainan bulu tangkis itu kan permainan dengan menggunakan raket dan kok, ya. Raket dan kok. Nah, olahraga ini dimainkan itu sejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, di Mesir kuno menggunakan raket dan kok. Nah, terus di Tiongkok juga terdapat permainan yang seperti permainan bulu tangkis ini, tapi nah seperti digambar permainan jianzi namanya, ya itu permainan menggunakan bulu ini, ya bulu, tapi tanpa raket, itu menggunakan kaki dan tangan bermainnya. Nah terus sejarahnya di Inggris sejak zaman pertengahan anak-anak bermain bulu tangkis itu dengan sebutan battledores. Dayung. Ya, battledores menggunakan dayung mukulnya dengan menggunakan kok. Ya, menggunakan kok. Nah, terus tentara Britania itu menciptakan permainan dengan nama Pona. Nah, lebih maju sekarang dengan menggunakan jaring. Kemarin kan hanya menggunakan raket dan kok tanpa menggunakan net sebagai alat untuk sarana untuk bermainnya, dibatasi net. Nah, pada saat di tentara Britania kembali ke Inggris pada tahun 1850, ya,
ini namanya Pona. Itu bermain dengan menggunakan jaring dan net. Nah, terus kembali lagi ke Inggris. Nah, ke Inggris sekitar pada tahun 1850-an olahraga ini mendapatkan namanya sampai sekarang, yaitu dengan sebutan nama badminton. Ya. Nah, terus rancangan peraturan untuk permainan badminton ini ditulis pada tahun 1877 oleh Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Nah, pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertama, ya, yaitu All England. Nah, All England itu yang paling pertama kejuaraan. Ya, Pak tanya sekarang, apa itu IBF? Ada yang tahu IBF? IBF. Ya, IBF. Ya, ini yang ini kotak yang oranye ini. Nah, apa kasih clue ini? B itu badminton. International Badminton Federation. Badminton Badminton Federation. Ya, 100 buat yang jawab. Ini untuk organisasi yang menaungi permainan bulu tangkis di dunia atau di internasional. Nah, kalau di Indonesia itu apa namanya? Ya, PBSI atau apa? Kepanjangan dari PBSI. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Indonesia dikenal dengan istilah PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, itu berdiri sejak tanggal 5 Mei 1951. Nah, itu untuk sejarah singkatnya, itu dari Mesir sampai ke Inggris dan ke Indonesia itu dengan sebutan itu dengan organisasi yang dinaungi Indonesia itu adalah PBSI. Nah, untuk pertandingan bulu tangkis. Nah, kalian pasti pernah melihat itu pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan dalam permainan bulu tangkis. Ada 5 partai yang bisa dipertandingkan dalam bulu tangkis. Ada yang tahu? Partai yang pertama? Coba Eka Wiyandana. Tahu Eka? Enggak, Pak. Nggak tahu. Ya, pertandingan pertama yaitu ada pertandingan tunggal putra. Ya, tunggal putra ya. Tunggal putri. Ya, ini tunggal putra nih. Sebelum masuk. Nah, ini salah satu pertandingan tunggal putra, yaitu atlet kita Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia itu berhadapan dengan Kento Momota. Nah, itu dari sektor tunggal putra. Yang kedua ada dari sektor tunggal putri. Nah, ini pemain internasional ini. Nah, Carolina Marin dari Spanyol berhadapan dengan Tai Zhu Ying dari Taiwan, China Taipei. Nah, terus ada ganda putra. Ganda putra. Nah, pemain kita yang masih ingat tadi, pemain nomor 1 dunia kita yang dari Indonesia? Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya dan Markus. Dan Markus ya. Nah, ini pasangan kita. 2 kita mempunyai pemain terbaik ganda putra Indonesia. Itu adalah ada Hendra dan Hasan, Muhammad Hasan. Dan ini ada Markus dan Kevin. Ya. Terus ada ganda putri. Ganda putri. Ganda putri itu ada ini. Ini. Terus terakhir ada ganda campuran. Ya, itu pasangan antara putra dan putri. Itu ganda campuran. Itu ada Praven dan Melati. Praven Jordan. Itu sedikit pertandingan yang 5 partai yang bisa dipertandingkan dalam permainan bulu tangkis. Masuk ke cara bermain bulu tangkis. Nah, ini ada animasi sedikit. Itu ada gambar orang yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, cara bermainnya bagaimana? Nah, yang pertama, posisi berseberangan. Nih, posisi antara 2 pemain itu berseberangan. Baik itu dari pasangan tunggal. Ini kan pemain tunggal ini. Nah, itu posisi berseberangan, yaitu saling berhadapan. Nah, itu posisinya itu silang ya. Ingat, posisinya itu silang. Ini di kanan, ini di kiri. Silang dia posisinya. Ya, itu pada saat melakukan servis itu silang. Nah, memulai permainan.
memulai permainan itu dengan servis. Bisa itu servis forehand, bisa itu servis backhand. Nah, nanti servis backhand itu akan kita pelajari untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, terus selanjutnya, nah, pukul kok dengan raket. Nah, ini pukul kok dengan raket melewati net. Ya, melewati jaring net ini dari posisi ini memukul raket memukul raket dengan kok ini melewati net yang ada di sebelah kirinya. Nih, bersilangan. Kalau servis poinnya itu ganda, maaf, poinnya genap, itu posisi servisnya itu di kanan. Nah, di sini. Ya, kalau poinnya ganjil itu posisi servisnya itu di kiri. Itu untuk servisnya. Makanya ada 2 kotak ini. Nah, terus lanjut ke memperoleh poin. Nah, memperoleh poin dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara memukul bola itu biar musuhnya itu tidak bisa menyeberangkan bola atau dia memukul keluar dari lapangan permainan. Itu poin untuk pemain ini. Ya. Nah, terus berapa game poinnya? 21. 21. Itu untuk pertandingan bulu tangkis, itu game poinnya itu 21. Berbeda dengan permainan bola voli, itu permainan bola voli berapa game poinnya? 25. Ya, 25 ya, masih ingat. Ya, nah terus untuk set bermainnya, yaitu 3 set dengan sistem rally point. 3 set dalam artian itu, kalau misalkan set pertama, yang pasangan, orang ini ya, anggap ini pemain A, ini pemain B. Pada set pertama, pemain A yang menang. Pada saat set kedua, pemain B yang menang. Nah, dilanjutkan dengan set ketiga. Itu namanya rubber game atau rubber set. Nah, 3 set itu bermain. Nanti set ketiga itu siapa yang memperoleh nilai 21 terlebih dahulu, dia yang menang. Seperti itu ya cara bermain. Nah, terus masuk ke apa saja perlengkapan permainan bulu tangkis. Nah, perlengkapan permainan bulu tangkis itu ada sarana dan prasarana ya. Yang pertama ada lapangan dan net. Nah, ini lapangannya. Ya, ini lapangan. Nah, berapa panjang lapangan? Nah, kalian bisa lihat di layar kalian. Itu panjang lapangan badminton adalah 13,40 meter. Ini panjangnya 13,40 meter. Terus lebarnya itu 6,10 meter. Ini itu ukuran yang standar ya. Nah, jarak garis servis depan dari garis net adalah 1,9. Ini jarak garis net. Garis dan servis, tempat servis ini yang ada di kursor Bapak. 1,98 meter. Jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan adalah 3,05. Ini. Terus jarak servis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang adalah 0,76. Ini. Jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan adalah 0,46. Ini nih. Nah, ini lebih lebar jarak yang garis belakang ini yang lebih pendek. Nah, untuk tinggi net itu adalah tiang net ini tingginya adalah 1,55 meter. Tinggi tiang net. Nah, terus untuk tinggi net diambil dari tengahnya ini, tingginya itu adalah 1,52 meter. Ya. Nah, ini sedikit pengetahuan kalian untuk sarana permainan bulu tangkis. Itu ada lapangan dan net. Nah, terus untuk bidang permainan Nah, untuk bidang permainan bulu tangkis. Setiap garis lapangan di dalam permainan bulu tangkis memiliki fungsi masing-masing. Garis samping memiliki 2 garis. Nih, garis luar dan garis dalam. Nah, terus garis belakang juga memiliki 2 garis. Garis luar dan garis dalam. Nah, ini memiliki fungsi ya, ingat, ini memiliki fungsi. Nah, perhatikan warna kuning dan biru. Nah, warna kuning ini
ini untuk area permainan tunggal. Berarti untuk lapangan permainan tunggal ini. Ya, yang dikuningin ini. Nah, kalau bolanya itu jatuh ke ini di sini, itu bolanya gimana? Out. Ya, out ya. Out. Out, bolanya itu out kalau jatuh ke sini. Sama juga dengan di sini. Itu untuk permainan tunggal. Beda dengan permainan ganda. Kalau ganda itu, area permainan ganda itu semua lapangan ini dipakai. Ya, semua lapangan. Itu ya, jelas kan? Untuk bidang permainan bulu tangkis. Jelas. Ya. Terus untuk garis lapangan bulu tangkis area servis. Nah, ini untuk servis. Nah, servis itu biasanya digunakan untuk memulai permainan. Nah, tadi perhatikan ini warna ini. Ya, perhatikan warna. Kalau warna kuning ini adalah daerah servis untuk permainan tunggal. Ya, permainan tunggal. Nah, kalau servisnya jatuh ke sini, itu masih masuk. Tapi kalau jatuhnya di sini, di daerah samping ini, garis samping ini, untuk permainan tunggal, itu bolanya out. Out. Ya. Terus untuk servis pemain ganda. Nah, itu kebalikan. Yang di samping itu dipakai. Ya, di samping ini dipakai, ini areal servisnya, tapi yang bagian luar ini tidak. Kalau bolanya pada saat servis jatuh ke pojok sini ataupun di sini, ini bolanya out. Ya, servis itu out. Terus poinnya untuk lawannya. Itu ya. Jelas untuk permainan servis. Ya, lanjut. Ya. Nah, perlengkapan permainan bulu tangkis lagi. Itu ada yang utama ada apa? Raket. Ya, raket. Raket. Perlihatkan raket sedikit ya. Ini raket. Nah, raket bulu tangkis itu ada kepalanya ini, terus ada di sini T-nya, terus ini tangkainya, ada pemegangannya, handle. Ya. Ini raket. Nah, kira-kira panjang raket itu seperti ini. 67,95 cm ini. Ini ya. Kelihatan kan? Ya, terus Kelihatan, untuk Pak. kepala raketnya itu kira-kira panjangnya adalah 29,21 cm. Ini kepala raket yang ini. Terus lebar 22,86 cm. Ini lebarnya di samping. Nah, terus kok. Ini kok ya. Ini kok. Koknya ini terbuat dari bulu angsa, ya. Bulu angsa, bukan bulu yang lain ya. Nanti ayam dipakai, kan warnanya lain. Angsa kan pasti putih dia. Terus harus memiliki 16 buah bulu. Ini ada bulu-bulunya berjumlah 16. Itu panjang bulu, nih panjang bulunya ini dari sini ke sini ini kira-kira 62 mm sampai 70 mm. Nah, terus untuk bentuk lingkaran atau diameternya ini diameternya yang ini itu 58 sampai 68 mm. Terus pangkal kok ini, nah ini pangkal koknya, ini terbuat dari gabus ya dengan bentuknya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berdiameter antara 25 sampai 28 mm. Terus berat kok itu antara 4,47 gram sampai 5,50 gram. Ini ya untuk alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis itu ada apa aja tadi? Masih ingat? Ada yang pertama? Raket. Terus kok. Kok. Ya, atau kok ya. Nah, biarpun nanti tidak ada lapangan yang standar, kalian bisa bermain itu kalau sudah ada halaman yang luas, itu bisa bermain bulu tangkis. Biar bisa aja pukul-pukul. Nanti pukulan forehand, nanti pukulan backhand, itu nanti kalian bisa praktekkan. Ya. Lanjut. Nah,
Teknik dasar bermain bulu tangkis. Kalian pertama itu kuasai adalah teknik memegang raket. Nah, itu teknik memegang raket ada 2. Nah, di sini Pak jelaskan 2 saja ya. Memegang secara forehand, ya. Nah, perhatikan gambarnya. Dan memegang secara backhand. Memegang secara forehand, peganglah raket dengan tangan kiri dulu. Tangan kanan atau tangan kiri. Kalau kalian kanan menggunakan tangan kanan. Kalau kalian kidal, gunakan dengan tangan kiri. Itu kepala raket menyamping. Pegang raket dengan cara seperti berjabat tangan. Berjabat tangan itu salaman ya. Ini pegang seperti ini. Nah, terus membentuk huruf V. Tangannya membentuk huruf V. Nah, seperti ini. Ibu jari dan telunjuknya itu. 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, dan kelingking itu menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Nah, seperti ini pokoknya. Ini ya. Seperti pada gambar. Nah, terus untuk backhand. Backhand itu sama, cuman diputar lebih ke dalam. Itu pegangan backhand yang ini seperti ini deh. Nah, terus seperti pada gambar. Ibu jarinya itu seperti ini. Ya, lihat ya. Terus cara melakukannya, pegang raket seperti pegangan forehand. Nah, putar raket berlawanan arah jarum jam sehingga membentuk V bergerak ke kiri. Nah, ingat berlawanan arah jarum jam memutar raketnya. Karena kayak tadi berputar raket gini. Ya. Terus tempatkan ibu jari pada bevel belakang pegangan untuk pengungkapan dan kekuatan yang lebih besar. Pegang raket juga harus diletakkan dengan longgar dari jari-jari. Seperti ini ya gambarnya. Itu teknik dasar sebelum kalian itu bermain bulu tangkis. Harus bisa, ya tidaklah harus menguasai, harus mengetahui lah teknik dasar memegang raket dulu. Nah, terus lanjut ke teknik pukulan. Nah, di sini ada pukulan atas, kepala overhead, ada pukulan sisi forehand, ada pukulan bawah under swing. Nah, terus kalau posisinya itu ada di kanan kalian, itu menggunakan pukulan forehand, ya. Pukulan forehand namanya. Kalau posisinya di kanan kalian bolanya itu pukulan forehand. Tapi kebalikan, kalau posisinya itu di kiri badan kalian, itu pukulannya itu adalah pukulan backhand. Menggunakan raket juga menggunakan genggaman atau pegangan backhand seperti itu ya. Baik itu backhand overhead, ya backhand swing, backhand under swing. Nah, ini pukulannya ya. Nah, itu aja sedikit untuk teknik pukulan yang harus kalian ketahui. Nah, kalau posisinya ingat, Pak ulang sekali lagi ya. Kalau posisi bolanya itu di kanan badan kalian, menggunakan pukulan apa? Overhead. Ya, forehand. Dan menggunakan pegangan Forehand. forehand juga ya. Forehand. Forehand grip, ya benar. Lebih lengkap forehand grip tadi. Terus kalau bolanya itu berada pada sisi kiri badan kalian, itu menggunakan pukulan apa? Backhand. Backhand. Ya, sudah jelas kan? Nah, itu sedikit Sudah. pemahaman kalian tentang melakukan teknik pukulan bulu tangkis. Nah, sekarang Bapak kasih kalian video. Kemarin kan sudah Bapak tayangkan share ya untuk Google Drive-nya ya. Sudah sempat ditonton? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Sekarang juga Bapak akan tayangkan video lagi ya untuk kegiatan kita hari ini, karena kalian itu sebelum masuk ke permasalahannya, Bapak akan memberikan rangsangan ya berupa pengamatan video. Nah, video macam-macam servis permainan bulu tangkis. Ya, Bapak stop ini dulu ya.
Mohon konfirmasi, apakah sudah terlihat? Ya, mantap, sukeun ade.
Kalian sudah melakukan pengamatan tadi kan? Sudah. Nah, Bapak akan tanya sedikit. Nah, sebelum nanti masuk ke tugas kelompok untuk diskusinya, Bapak akan sedikit menanyakan terkait video macam-macam servis permainan bulu tangkis. Nah, tadi kalian sudah melakukan pengamatan, apa yang kalian bisa tangkap dari video tadi. Nah, apa? Intan, Pak ya? Ya, coba Intan ya. Bisa raise hand ya. Bisa raise hand. Ya, Pak, kesempatan pertama Pak kasih Intan dulu. Dari video tadi tuh Intan belajar kalau di dalam bulu tangkis itu ada banyak macam jenis servisnya. Tuh. Ya, salah satunya ada, coba bisa sebutkan Intan. Servis forehand, backhand, servis panjang, servis pendek, dan servis smash. Ya, bagus ya. Benar sekali untuk Intan. Nah, untuk macam-macam servis itu, kalau untuk permainan ganda, itu menggunakan servis pendek. Yang dikatakan Intan itu servis pendek, biasanya menggunakan servis backhand. Nah, tapi servis backhand-nya itu bisa menggunakan servis backhand pendek yang jatuhnya dekat dengan net, ataupun flick servis. Flick servis itu tinggi dia. Seperti yang dilakukan Kevin tadi pada video pertama tadi. Nah, selanjutnya itu baru servis backhand pendek. Nah, tapi untuk permainan tunggal, itu banyak menggunakan servis panjang atau servis forehand. Pada pertandingan tunggal putri tadi itu aplikasinya, itu teknik servis panjang menggunakan servis forehand. Ya, pegangan forehand ya. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu kalian melakukan diskusi dengan kelompok. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan bagaimana analisis gerakan teknik servis backhand pada video tadi ya. Kalian bisa melakukan atau mengerjakan di LKPD lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan. Nah, kalian bisa melakukan diskusi dengan kelompok. Kalau kalian tidak dengan satu kelompok, misalkan jaraknya ini jauh-jauh, kalian melakukan diskusi melalui WA grup kalian. Nanti kalau kurang jelas tentang tugas-tugas di LKPD tersebut, bisa ditanyakan di WA grup kelasnya ya. Nah, terus kalian juga bisa melakukan literasi, mencari jawaban-jawaban itu di internet melalui Google.com, terus juga bisa di YouTube, dan juga bisa membaca di buku paket kalian atau buku LKS-nya. Nah, terus Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan diskusi kita hari ini? Ada yang kurang? Sudah jelas semuanya? Tidak. Ya, Pak. Jelas ya. Nah, sebentar kalian kerjakan dulu itu. Nanti untuk presentasinya di meeting selanjutnya. Nanti Bapak akan stop meeting untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kalau sudah selesai tugas kalian yang di LKPD-nya itu, tugas kelompoknya kalian, baru kita langsung masuk lagi ke meeting untuk keduanya. Jelas ya? Kalau sudah jelas bisa angkat jempol kalian ke atas. Jempol. Ya, terima kasih ya. Nah, Bapak berikan waktu untuk mengerjakan. Selamat bekerja. Bapak akhiri untuk Zoom pertama ini. Selamat bekerja. Selamat pagi. Selamat bekerja. Baik, untuk pikon kedua kita hari ini, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok,
yang terdiri dari tugas membuat analisis ya dari penonton video macam-macam servis permainan bulu tangkis. Kalian itu sudah menganalisis video yang ada di sana. Bapak suruh menjelaskan bagaimana teknik servis backhand mulai dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Nah, terus untuk tugasnya itu Pak sudah berikan di LKPD. Nanti kalian sudah mengerjakan LKPD, nanti untuk selanjutnya ini kegiatan kita yang selanjutnya yaitu mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dalam tugas diskusi kelompok tersebut. Nah, untuk kesempatan yang pertama, Bapak akan tunjuk kelompok 1, yaitu anggotanya adalah Timi, Adila Sinta, Ayu Intan, Vidya, Niputu Puspita Dewi, dan Igede Eka Wiyandana. Nah, untuk perwakilan kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Untuk kelompok 1 bergilir, Pak. Oh, bergilir, siap. Timi dan Vidya ingat jaga jarak ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak akan share screen untuk tugas kelompok 1. Sebentar. Mohon konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya, lanjut ya. Ini tugas dari kelompok 1, kelompok Timi dan kawan-kawan. Ini ya. Terus masuk ke tugas kelompoknya. Ya, bisa dijelaskan, Timi? Saya yang menjelaskan. Ya, siapa? Vidya. Vidya duluan. Ya, lanjut. Baik, di sini kelompok 1 untuk tugas yang A, setelah melakukan pengamatan, kita mendapat 5 macam servis, Pak. Ya. Yang pertama, servis forehand. Yang kedua, servis backhand. Yang ketiga, servis panjang. Yang keempat, servis pendek. Dan yang kelima, servis smash. Ya. Ya. Lanjut. Saya, Pak. Lanjut untuk yang B, Adila, Pak. Ya, Adila. Setelah kami mengamati video yang diberikan oleh Bapak, kita menemukan beberapa foto. Yang pertama, untuk foto sikap awal ditunjukkan pada foto pertama, pelaksanaan ditunjukkan pada foto kedua, dan sikap akhir ditunjukkan pada foto ketiga. Ya. Ini ya udah terlihat di layarnya kan? Sudah kan? Yang ini sikap awal ya? Ya. Yang ini sikap pelaksanaan. Terus yang ini sikap akhir. Ya. Untuk Lanjut. yang bagian C dibacakan oleh Timi, Pak. Timi ya. Sebentar. Ya, lanjut. Minta tolong diturunin, Pak. Siap. Terima kasih konfirmasinya. Ya. Untuk deskripsi pelaksanaan servis backhand dari sikap awal, cara melakukan awalan yaitu berdiri badan condong ke depan dengan sikap kaki kuda-kuda. Yang kedua, salah satu tangan memegang raket yang diletakkan di depan badan di bawah pusat dan tangan yang lain memegang bola. Yang ketiga, bola dilambungkan, kemudian bola didorong dengan raket secara pelan-pelan, diusahakan bola dekat dengan ketinggian. Ya. Yang sikap pelaksanaan, posisikan kaki kanan di depan kaki kiri, dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang dituju.
Buka kedua kaki selebar pinggul serta lutut dibengkokkan dengan sikap berdiri seperti foto yang sudah tertera di atas. Tumpuan berat badan berada di antara kedua kaki. Yang kedua, ayunkan raket relatif pendek sehingga bola atau kok hanya didorong dengan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan. Jangan menggunakan tenaga pergelangan tangan secara berlebihan karena akan mempengaruhi terhadap arah dan akurasi pukulan. Yang ketiga, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sebelum melakukan servis, sehingga dapat mengarahkan bola atau kok sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Yang keempat, untuk menguasai teknik backhand service, maka harus dilakukan latihan secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk sikap akhir. Perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sebelum melakukan servis, sehingga dapat mengarahkan bola atau kok ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Untuk menguasai teknik backhand service, maka harus dilakukan latihan secara terus-menerus. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ucapkan kepada kelompok 1 atas presentasi dari hasil kerja diskusi kelompoknya. Nah, pasti Bapak yakin untuk tiap kelompok itu pasti mempunyai tanggapan atau jawaban yang berbeda. Nah, untuk berikutnya, Bapak akan tunjuk kelompoknya Surya Hadi, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Nah, Bapak akan share screen untuk tugas yang sudah dikerjakan dari kelompok 3. Mohon izin Bapak share screen. Ya, Pak. Bocong, karena aku biar ambil sana. Sebentar. Apa akhiran? Ya, Pak. Ya, sebentar. Ini kelompok 3 ya. Terus masuk ke tugas kelompoknya. Sebentar. Ya, siapa yang akan menjelaskan? Yogi Putra, Pak. Ya, lanjutkan. Langsung ke bawah ini. Ini berarti ya? Iya, Pak. Ya. Sebentar. Yang mana ini? Itu, Pak, yang ini. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami analisis video tersebut, kami dapat mendeskripsikan gerak servis backhand bulu tangkis. Yang pertama, sikap awal. Pada sikap awal dapat dilakukan dengan cara awalan dilakukan dengan posisi berdiri dan kaki melangkah, dengan kaki kanan di depan kaki kiri, dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang dituju dan tangan kanan memegang raket sedangkan tangan kiri membawa bola. Yang ketiga, tumpuan berat badan berada di antara kedua kaki dengan kedua lutut agak direndahkan dengan sikap rileks dan pandangan tertuju pada arah datangnya bola.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Hadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi Putra. Sikap pelaksanaan. 1. Saat bola akan datang, tarik bat ke samping melalui depan, badan ke arah belakang. 2. Kepala bat agak menghadap ke bawah dan pergelangan tangan lurus. Kemudian jatuhkan bola bersama dengan pukulan tangan kanan untuk memukul secara keras dan tinggi ke arah garis belakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Surya Hadi. Sikap akhir. 1. Lengan lurus ke depan. 2. Berat badan pada kaki depan. 3. Dan pandangan mengikut arah gerakan bola. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, baik. Kelompok 3, Bapak ingin langsung menanggapi ya. Itu untuk kelompok 3, itu nah ini untuk apa namanya pertanyaan yang bagian A ini belum dijawab ya. Nah, Pak langsung akan bertanya kepada kelompok 3, kelompoknya Surya Hadi dan kawan-kawan. Kan setelah melakukan pengamatan dengan seksama macam-macam servis pada permainan bulu tangkis pada video. Nah, Bapak bertanya berapa macam servis yang ada pada video tersebut. Coba sebutkan. Servis apa saja yang ada di video tersebut. Di unmute dulu gitunya. Ya, mohon satu orang menjawab. Perwakilan. Kelompok lain, apakah ada yang bisa menanggapi? Coba tadi kelompoknya kelompok Febri, coba Febri kasih tanggapan. Nah, tadi sudah mengirim tugas ke Bapak, coba disebutkan 2 servis yang tadi servis yang ada pada video tersebut. Coba Febri. Ya Pak, saya yang menemukan ada macam-macam servis itu ada 2 di video tersebut Pak, yaitu servis backhand sama servis forehand Pak. Ya. Bagus ya, itu tanggapan dari Febri. Berarti untuk kelompoknya Surya Hadi itu tadi ditanggapi langsung oleh Febri. Nah, berapa macam servis yang ada pada video tersebut? Tadi sudah ditanggapi, yaitu ada 2 macam servis, yaitu servis forehand dan servis backhand. Ya. Nah, mungkin ada tanggapan lain lagi dari kelompok lain, Bapak persilakan, yaitu kelompoknya Dek Diah. Sekarang Pak izinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Coba kelompok Dek Diah, mohon konfirmasi. Ya, Pak. Ya. Pak yang share screen ini apa? Di sana bisa share screen. Di sini, Pak. Bisa, Pak. Di sana bisa di HP-nya. Oh ya, coba. Ya, bisa. Coba. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok 2. Setelah membaca ringkasan materi dan mengerti video pembelajaran permainan bulu tangkis, lakukanlah pengamatan dengan seksama macam-macam servis pada permainan bulu tangkis pada video tersebut. Berapa macam servis yang ada pada video? Sebutkan. 1. Servis forehand, 2. Servis backhand, 3. Servis panjang, 4. Servis pendek, 5. Servis smash. Dan gambar atau foto mana yang menunjukkan teknik
servis backhand bulu tangkis yang ada pada video tersebut. Sudah saya kirim ya, Pak? Ya, Pak, tampilkan di sini ya. Ya, Pak. Kerjaannya Dek Dia coba. Sebentar. Yang ini ya, Dek ya? Oke, itu, Pak. Ya, yang ini ya. Oke. Ya, itu dah. Dari sini ya. Nggak bisa Ya. dijelaskan. Ya, saya jelaskan sikap awal dari servis backhand. Yang pertama, berdiri dengan sikap melangkah dan menempatkan kaki terkuat sebagai tumpuan di depan, serta mengarahkan ujungnya ke arah wilayah penerima atau sasaran. Yang kedua, posisi 4 jari tangan berada di depan gagang raket dan ibu jari berada pada belakang gagang raket. Yang ketiga, raket diletakkan di depan badan kurang lebih sepantaran dengan perut dan posisi raket agak dimiringkan. Lalu pegang kok dengan tangan kiri letakkan di depan raket. Yang keempat, pandangan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kelima, kedua lutut agak direndahkan dengan sikap rileks. Pelaksanaan dari servis backhand, yang pertama bersiap dan mengatur strategi. Yang kedua, kemudian letakkan kok di depan raket, tidak terlalu dekat dengan badan. Yang ketiga, ayunkan raket untuk mendorong kok. Mendorong kok dengan pergelangan tangan, tidak dengan lengan. Sikap akhir dari servis backhand. Yang pertama, posisi lengan lurus ke depan. Yang kedua, kemudian berat badan berada pada kaki depan. Yang ketiga, dan pandangan mengikuti arah gerakan bola. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, baik. Untuk presentasi dari kelompok 2 sudah tadi dijelaskan. Nah, dari presentasi kelompok yang sudah tampil, Bapak ingin bertanya sekarang. Nah, bertanya dari hasil yang kalian sudah diskusikan, terutama untuk kelompoknya Timi, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompoknya Dek Dia. Tadi pada LKPD yang pertama itu, yang bagian A, berapa macam teknik servis yang ada pada video tersebut. Nah, tadi dijelaskan ada teknik servis pendek, servis panjang, servis forehand, servis backhand, dan servis smash ya. Nah, Pak sekarang mau bertanya, yang mana dari video tersebut yang menunjukkan servis smash? Ini ya, Timi. Tadi kelompok 1 mengirim screenshot untuk mengonfirmasi yang mana dikatakan servis smash. Nah, ada yang mempunyai tanggapan lain ini dari kelompok yang belum presentasi tadi atau kelompok yang sudah presentasi. Yang ini dikatakan kelompok 1 itu servis smash. Apakah benar ini servis smash atau ada yang punya tanggapan lain? Pak, persilakan. Itu servis forehand, Pak. Siapa tadi menanggapi? Sukenade ya? Itu, ya Pak. Ya, lanjut Sukenade. Itu servis forehand, Pak. Iya, benar sekali ya. Nah, ini tanggapan dari Sukenade itu adalah pelaksanaan dari servis forehand. Lihat itu pegangan tangannya itu menggunakan tangan kanan, yaitu pegangan forehand grip, dan kirinya itu memegang raket. Ini untuk pelaksanaan servis forehand. Nah, Bapak akan meluruskan tentang macam-macam servis yang kalian sudah jelaskan tadi. Itu bagus. Sudah berani menjawab, sudah mau menjawab kan? Nah, itu kan kita itu sama-sama belajar. Artinya kalau
kurang tepat jawaban itu kita koreksi sama-sama. Ya, benar ya. Nah, di video itu, di video macam-macam servis itu ada servis pendek. Servis pendek itu ada servis backhand. Ya, seperti tadi yang backhand, yang pemain ganda. Terus servis panjang itu ada servis forehand. Nah, seperti yang digunakan oleh pemain tunggal putih tadi. Nah, itu servis pendek dan servis panjang. Servis pendek itu bisa digunakan dengan tangan pegangan backhand, ya. Terus servis panjang itu menggunakan pegangan forehand. Nah, sudah dijelaskan tadi kelompoknya. Nah, terus ada lagi satu lagi tambahan untuk servis, yaitu servis flick servis namanya. Itu yang mengecoh, yang pada video pertama itu yang diperlihatkan oleh Kevin Sanjaya, itu flick servis namanya. Ingat ya, ada servis pendek, servis panjang, servis forehand, backhand, ada flick servis. Nanti ada di pertanyaan untuk soal pilihan gandanya. Udah ya? Udah jelas? Nah, untuk sekarang, karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok presentasi, nah untuk selanjutnya yaitu kita menyimpulkan bagaimana itu pelaksanaan servis atau bagaimana itu teknik servis dari servis backhand bulu tangkis. Coba Pak minta ini untuk Ayu Intan untuk menjelaskan teknik servis backhand itu seperti apa. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari teknik servis backhand yaitu terdapat sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Untuk sikap awal, posisi kaki kanan di depan kaki kiri dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang dituju. Kemudian buka kedua kaki selebar pinggul serta lutut dibengkokkan dengan sikap berdiri, tumpuan berat badan berada di antara kedua kaki. Itu singkatnya, Pak. Ya, lanjut. Kemudian untuk pelaksanaan, ayunkan raket relatif pendek sehingga bola atau shuttlecock hanya didorong dengan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan. Disarankan jangan menggunakan tenaga pergelangan tangan secara berlebihan karena akan mempengaruhi terhadap arah dan akurasi pukulan. Ya. Kemudian, sikap akhir. Perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sebelum melakukan servis sehingga dapat mengarahkan bola atau shuttlecock ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan. Catatan, untuk menguasai teknik backhand servis maka harus dilakukan latihan secara terus-menerus. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik sekali ya. Ingat, terima kasih atas tanggapan dari Ayu Intan untuk menyimpulkan kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan share screen ya. Ya, coba perhatikan. Nah, ini ya. Poin pentingnya itu sama seperti yang dikatakan tadi oleh Ayu Intan. Nah, untuk melakukan servis backhand bulu tangkis yang baik dan benar itu ada 3 tahap yang kalian harus kuasai. Ya, itu tahap yang pertama, itu posisi awal. Nah, posisi awal ini seperti pada gambar ini. Ya. Bentar. Ya. Seperti pada gambar. Nah, pertama yang kalian harus lakukan adalah posisi berdiri tegap pada area servis. Nah, pada area servis ini. Dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Dengan lutut ditekuk sehingga berat badan bertumpu pada kedua ujung kaki. Tuh. Ya. Nah, terus yang kedua, salah satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang. Kalau servis menggunakan tangan kanan, berarti kaki kanan yang di depan. Kaki kiri di belakang. Seperti ini. Nah, terus pandangan ke arah servis yang akan dituju. Ini, lihat pandangannya. Udah ya, itu untuk sikap awal. Nah, terus untuk
sikap pelaksanaan atau tahap pelaksanaannya. Nah, pegang raket dengan tangan kanan menggunakan pegangan backhand. Ingat, pegangan backhand. Ya. Dan letakkan di depan perut. Nih, di depan perut kalian. Terus tangan kiri memegang kok. Ini koknya. Terus ayunkan raket dengan pendek atau hanya mendorong raket ke depan agar shuttlecock bergulir dekat dengan net. Itu ya, di depan net. Nah, itu servis pendek yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Nah, terus tahap yang terakhir. Nah, akhiri gerakan ini dengan raket mengarah lurus dengan gerakan shuttlecock. Itu mengikuti pada saat melakukan servis. Setelah selesai mengukul, kembali ke posisi siap. Ini posisi siap akan menerima bola dari lawannya. Pandangan mengikuti arah bola nanti. Nah, ini poin pentingnya. Nah, yang kalian harus kuasai untuk menguasai teknik servis backhand dengan baik dan benar. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan penilaian ya. Nah, ini yang paling penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu penilaian. Nah, penilaian ada 3 aspek yang dinilai. Ya, ingat ya, ada 3 aspek. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, terus yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, nah sikap itu Bapak nilai dari keaktifan kalian pada saat diskusi kelompok, dan keaktifan kalian pada saat Vicon Zoom meeting ini. Nah, tadi sudah Pak lakukan pengamatan, kelompok mana saja yang aktif berdiskusi, dan siswa mana saja yang aktif menanggapi atau memberikan tanggapan jawaban dari kelompok yang lain. Itu Pak sudah melakukan penilaian. Nah, terus untuk penilaian kedua, nah Bapak akan share Google Form untuk penilaian pengetahuan. Nah, Pak akan share ininya untuk linknya. Sebentar dulu. Nah, ini untuk soal bulu tangkis. Ini untuk penilaian pengetahuan. Sebentar kalian kerjakan. Ya, waktunya 10 menit. Nah, sebentar kalian kerjakan. Sudah masuk di gininya ya? Sudah. Linknya. Nah, sebentar ya. Sudah dikerjakan. Nah, terus Pak sampaikan lagi ini. Ini yang terakhir untuk penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini kalian itu membuat video, ya, video teknik servis backhand. Nah, yang kalian tadi sudah amati videonya itu kalian buat secara individu. Nah, sama seperti tugas sebelumnya, yaitu tugas permainan bola voli passing bawah, kalian buat sekarang teknik servis backhand permainan bulu tangkis. Waktunya itu sama, maksimal 60 detik, terus dikirim linknya saja nanti kirim ke Google Classroom. Nanti tugasnya itu dikirim ke Google Classroom ya. Jelas semuanya? Mohon angkat jempol tangannya ke atas untuk konfirmasi kalau sudah jelas. Nah, sekarang kalian kerjakan untuk soal Google Form-nya. Ya, selamat mengerjakan. Siap, Pak. Sebentar kita masuk lagi untuk kegiatan penutup sebentar ya. Ya, Pak. Setelah tadi Pak share untuk penilaian pengetahuannya, tadi Pak share berupa Google Form. Nah, coba Pak lihat dulu. Nah, baru 13 peserta atau siswa yang mengerjakan Google Form-nya. Nanti untuk yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan lagi, masih ada waktu, lagi 12 menit ya, untuk selesai penilaian pengetahuan untuk materi servis pendek bulu tangkis atau permainan bulu tangkis ya. Baru 13 siswa aja yang melakukan penilaian. Nah, terus untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita masuk kegiatan penutup. Nah, Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui
Vicon Google Meeting ini. Nah, tadi sudah Pak lihat keaktifan siswa, baik itu dari individu ataupun kelompok, itu sangat aktif. Nah, sudah aktif untuk kegiatan refleksi Bapak ini, Pak amati sudah semua aktif melakukan diskusi, baik itu diskusi di kelompok melalui WA Group, ataupun pada saat diskusi melalui Vicon Zoom Meeting hari ini. Nah, terus Bapak memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah presentasi. Kita kasih big applause dulu. Ya, bisa di-unmute. Ya, terus secara individu sudah baik sekali dari tanggapan dari beberapa siswa, ada dari Ayu Intan Purnama Dewi PT, adapun dari Suke Nada. Ya, itu baik sekali Pak, apresiasi untuk penilaian individunya. Yuk, kalian itu memang luar biasa. Nah, terus untuk tindak lanjut dari apa yang kalian sudah pelajari pada pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teknik service backhand, itu kalian bisa latihan lagi di rumah. Ya, latihan lagi. Nanti kalian Bapak sudah berikan itu untuk penilaian keterampilan, kalian membuat video. Selain itu kalian juga latihan itu untuk memperdalam atau menambah pengetahuan kalian itu bagaimana sih teknik service backhand yang baik dan benar. Itu kalian latihan lagi, karena latihan terus menerus akan menjadi terbiasa. Allah bisa karena Belajar. Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Karena kalian biasa melakukan aktivitas, jadi kalian bisa. Itu untuk kegiatan tindak lanjutnya. Nah, terus untuk pertemuan kita berikutnya, nah itu untuk pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang materi senam lantai guling depan. Nanti kalian pelajari, oh bagaimana sih guling depan itu, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana sikap awalannya, bagaimana awalan itu untuk guling depannya itu seperti apa, dan apa saja senam-senam, macam-macam senam yang ada pada senam lantai. Ya, itu kan beda nanti senam ritmik sama senam lantai. Kita khusus belajar untuk senam lantai. Kalian bisa belajar lewat internet, kalian bisa belajar lewat buku, paket yang kalian miliki, juga buku LKS. Kalian baca-baca untuk menambah wawasan kalian itu untuk pertemuan minggu depan. Jelas ya? Nah, terus untuk sekarang, sebelum menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kalian melakukan pendinginan. Kalian sudah beraktivitas tadi, itu menguras banyak tenaga, itu menegangkan otot. Sekarang kalian melakukan pendinginan ya. Nah, Bapak akan share video, nanti kalian lakukan sesuai dengan video yang ada pada layar kalian. Mohon izin share screen. Kalian bisa berdiri, berdiri di tempatnya masing-masing. Mila, Jessica, dan kawan-kawan bisa berdiri sebentar saja. Ini untuk kegiatan pendinginan. Ya, coba perhatikan. Ya.
Ya, thank you ya. Nah, masih di kegiatan kita selanjutnya, yaitu doa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, semoga apa yang tadi kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Nah, terus untuk doa, Pak mohon Sukenade, ya, Sukenade untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ibu Tu Sukenade sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, sebelum Pak akhiri, ada pertanyaan ini terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, tidak. Tidak, Pak. Sudah jelas ya, bisa naikkan jempol tangannya ke atas. Ya, thank you. Rama Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita yel-yel dulu ya. Iya, Pak. PJOK? Jaya. SMA? Saya. MIPA 1? Luar biasa. Sekali lagi ya. PJOK? Jaya. SMA? Saya. MIPA 1? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan.